disampaikan melalui kreator medianya. Jika tidak dilakukan, akan saya gugat. Saya akan tempuh jalur hukum. Dan saya peringatkan kepada Richard Lee. Kalau saya nggak akan minta maaf, apa yang sudah saya ucapkan tidak akan mundur setapak pun. Lo mau lapor, mau apa, lo tempuh jalur hukum, jalur preman, jalur FPI. Saya nggak takut sama Habib Rizik. Bahkan saya nggak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'alamu itu. Yang banyak bacot, ngomong nggak jelas. Orang ustadzmu itu sudah melanggar hukum. Ustadz MR itu udah bertahun-tahun bocah mulai dari SD. SD kelas 6 dicabulin. Kemudian diwawancara, itu kan hanya wawancara. Kemudian dilaporkan. Dan telepon ke pengacaranya Richard Lee. Kasih ini laporan. Akhirnya ditangkap. Ini Ustadz Cabul itu kan. Itu Ustadz Cabulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Bejjatullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ngomong apa kamu Ustadz? Janganlah begitu Ustadz. Nggak usah lapor-lapor. Kamu dapat uang dari ini. Saat mengetahui anaknya menjadi korban pencabulan dari seorang ustadz, mirisnya botol bijak pelaku dilancarkannya di salah satu musola di Parak, Karaka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Mencabuli 14 anak di sekitar rumahnya. 14 anak yang dicabuli di Sumatera Barat. Yang katanya itu merusak gereja di Sumatera Barat. Ustadz kayak begini tidak diributin. Katanya meresahkan. Yang meresahkan itu tuh narkoba, narkoboy, ustadz yang mengumpulkan santri-santri untuk dicabulin. Ada ustadz yang macam-macam yang dia lakukan dengan baik santriwan maupun santriwati. Dan yang paling banyak korban itu adalah santriwati. Satu ustadz bisa mencabuli 14 orang santri. Itu terus yang dilakukan oleh negara ini. Bahkan ini Menteri Agama ya. Katanya yang besar-besarin itu adalah mass media. Pengajaran kamu yang gak beres. Pengajaran. Trans 7 kok kalian hujat sih? Trans 7 kok. Bertanya-tanya gila ya selama ini berarti gue Gak tahu ternyata. Enak bilang kekerasan seksual di pesantren bisa-bisakan media. Itu yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar beberapa waktu lalu. Menurutnya kasus ini terlalu dibesar-besarkan oleh media. Padahal jumlah kasus kekerasan seksual tidak sebanyak itu. Dikhawatir citra pesantren dikonotasikan dengan negatif. Padahal menurut catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, tahun lalu saja sekitar 42% dari keseluruhan kasus kekerasan di lembaga pendidikan adalah kekerasan seksual. Ironisnya, sekitar 1/3 kasus kekerasan seksual terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama, yang mana 20%-nya terjadi di pesantren. Itu baru jumlah yang tercatat. Nah, laporan yang sama juga menunjukkan bahwa mayoritas korban kasus kekerasan seksual di pesantren adalah santri di bawah umur. Jadi, apakah pemberitaan soal kasus ini bisa disebut berlebihan? Dengan pernyataan seperti itu agak menyepelekan, meskipun jumlahnya memang tidak besar, tapi ini tidak boleh disepelekan. Yang rentan sebenarnya rendah, hanya 1,06%. Tapi kalau dalam isu kekerasan seksual, satu orang aja itu kan sudah